الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fatibillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Telah sama-sama kita ketahui bahwasannya tatkala seorang itu menempuh manhaj, yakni manhajul anbiya, mesti dia itu akan menghadapi berbagai macam tantangan, mesti dia itu akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ini adalah suatu kepastian. Ini adalah sesuatu yang mesti kita itu akan mendapatinya. Walhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, tidak mungkin kita itu akan lari daripada ujian yang ada di hadapan kita. Tidak mungkin kita itu akan menghindar dari berbagai macam cobaan yang sama-sama kita itu hadapi. Hanya untuk kita itu selamat, dari berbagai macam ujian dan cobaan. Yang ini adalah merupakan konsekuensi daripada apa yang sudah kita itu sama-sama tetapkan pada diri kita. Untuk kita komitmen di atas, yakni manhajul anbiya, mesti kita itu harus ikhlas. Mesti kita itu harus sabar, mesti kita itu harus istiqamah. Fatihullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu tidak sadar, tidak ikhlas, tidak istiqamah di atas siratal mustaqim, di atas manhajul anbiya ini, sehingga ada yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena apa? Karena tidak sabar. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena apa? Karena tidak istiqamah. Alhamdulillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan kita pun bukan berarti kita akan selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan tersebut. Dan tidak mungkin kita itu akan tetap istiqamah di atas manhajul anbiya itu kecuali kita meminta kepada Allah, kecuali dengan rahmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, di samping kita itu berusaha agar berbagai macam amaliyah kita ini tetap kita itu istiqamah, maka jangan lupa banyak-banyak kita itu berdoa. Banyak-banyak kita itu berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, qulu ya muqallibal qulub, katakanlah oleh kalian, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala din, tetapkanlah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau mengkhawatirkan terhadap kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad
baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Yang namanya hati-hatinya hamba itu berada di antara dua jemari jari-jarinya Ar-Rahman, yang Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati itu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kita berharap kita adalah termasuk orang yang istiqamah di atas manhajul anbiya ini. Dan sebagai bukti pula bahwasanya Allah lah yang meneguhkan hati kita. Allah lah yang menjadikan hati kita itu tetap tegar di atas manhajul anbiya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menetapkan, yang meneguhkan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, dengan perkataan yang kokoh, yakni kalimatus tauhid fil hayati dunya wa fil akhirah, pada kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat. yakni kehidupan di dunia ini pada waktu dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan sehingga hamba tersebut mendapatkan rahmahnya, sehingga hamba tersebut mengakhiri kehidupan dunianya dengan husnul khatimah. Ayajalanallahu wa iyyakum minhum. Ini. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menetapkan, meneguhkan, mengkokohkan kalimat tauhid pada seorang hamba di akhirat nanti, yakni pada waktu dua malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menanyai orang tersebut di alam kubur. Wabillahi a'azzani Allahu wa iyyakum. Jangan kita itu merasa selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan. Jangan merasa selamat kita dari berbagai macam ketergelinciran. Kalau merasa seorang itu tidak akan selamat dari berbagai macam kesesatan dan ketergelinciran itu, mesti dia akan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah akan saya bacakan salah satu bab di dalam kitab Bahjatun Nazirin, yakni bab al-istiqamah. Dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, yang dimaksud dengan istiqamah, kata beliau, hiya suluku siratil mustaqim wa huwa dinul qawim min ghairi ta'widin anhu. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah yang dimaksud dengan istiqamah adalah suluku siratal mustaqim, yakni perjalanan yang di atas siratal mustaqim, yaitu dinul qawim. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah agama yang lurus, yang tidak ada kebengkokan padanya, yang tidak ada kebengkokan padanya. Wa yasmulu dzalika fi'la ta'ati kullaha az-zahirata wal batinah. Yang hal itu mencakup perbuatan ketaatan secara keseluruhan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa tarkal manhiyati
kulliha kadzalik, dan meninggalkan berbagai macam yang dilarang secara keseluruhan. Fadillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini adalah definisi istiqamah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan pensyarah atau pengarang kitab ini dalam mensyarah kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan ayat yang pertama atau menukil ayat yang pertama yang menganjurkan atau memerintahkan kita untuk istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka hendaknya kalian itu istiqamah kepadanya. Wastaghfiruh, dan kalian itu meminta ampun kepadanya. Kalian berusaha untuk istiqamah, dan sekaligus kalian itu untuk istighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa kalian. Isyaratun ila annahu la budda min takhirin fil istiqamah al-ma'mur biha. Ayat ini merupakan isyarat bahwasanya mesti akan terjadinya kekurangan tatkala orang itu berusaha untuk istiqamah, yang istiqamah ini adalah perkara yang diperintahkan. Artinya seorang itu sudah berupaya untuk tetap lurus di atas siratal mustaqim. Seorang itu telah berupaya untuk tegar di atas manhajul anbiya. Akan tetapi mesti satu ketika dia itu tergelincir, dia itu berbuat salah, dia itu berbuat keliru. Maka yang demikian itu mengharuskan untuk istighfar, yakni untuk taubat dan kembali kepada istiqamah tadi. Alhamdulillah, a'azani Allah wa iyyakum. Yang namanya orang tatkala menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, suatu ketika dia itu selamat daripada ujian-ujian yang ada di hadapannya. Tetapi satu ketika yang lainnya dia tidak selamat ataupun tergelincir daripada ujian tersebut. Maka wajib bagi dia untuk istighfar, maka wajib bagi dia untuk rujuk, yakni kembali kepada jalan yang lurus tadi. Alhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang namanya ketergelinciran itu bisa berupa perkataan, bisa perbuatan, bisa berupa niatan. Ini bisa berupa niatan. Makanya, alhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jangan merasa kita itu malu tatkala kita berbuat salah, untuk kita kembali kepada siratal mustaqim. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah sebagaimana engkau itu diperintahkan. Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala rasulahu bis-sabati wad-dawami 'ala al-istiqamah kama amarahu Allah wa bayyana lahu dzalik. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk sabat, untuk teguh, wad-dawami 'ala al-istiqamah, untuk tetap di atas istiqamah tadi. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau, dan sebagaimana
yakni apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal itu kepada beliau. Nah, ayat ini pun menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah. Dan dikomentari oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin bahwasannya tidak ada perintah yang lebih berat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ayat ini, yakni ayat yang memerintahkan untuk istiqamah sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau. Alhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kenapa demikian? Karena orang untuk istiqamah ini berat, sulit, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang ketiga. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menyatakan Rabbunallah, yang sembahan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai macam keutamaan. Di antaranya adalah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, yakni akan turun kepada mereka itu para malaikat yang membisikkan alla takhafu, janganlah kalian itu takut, wala tahzanu, dan jangan kalian itu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang kalian itu dulu dijanjikan dengannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kami, yakni kata para malaikat, kami adalah wali-wali kalian di dunia ini dan di kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi, dan kalian akan mendapatkan apa yang ada padanya, yakni apa yang terlintas ataupun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian itu akan mendapatkan apa yang kalian itu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, itu semuanya adalah turun dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yaghfirullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu alladzina akhlasu lahu dinahumul haqq wa saru ala nahji rasulihi al-karim. Falam yurawwihu rawghana fa'lat tubashiruhumul malaikatu bi alla takhafu indal mauti. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini mengkabarkan kepada hamba-hambanya yang mereka itu mengikhlaskan
seluruh amaliyah mereka yang hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu berjalan di atas jalan Rasulnya yang mulia, yang mereka itu tidak berbolak-balik, yang maksudnya yang mereka itu tidak berpijak satu ke tempat yang lainnya, yang menunjukkan tidak istiqamah di atas jalan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat memberi kabar gembira kepada mereka dengan kabar gembira, bi alla takhafu, jangan kalian itu takut, yakni takut pada waktu dia itu mau meninggal, pada waktu sakaratul maut menemui dirinya. Para malaikat menyatakan, alla takhafu, jangan kalian itu takut. Ini, jangan kalian itu takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian itu sedih, ala ma khalaqtum wara'a zuhurikum min warasin wa ahlin wa mal. Yani janganlah kalian itu sedih, khawatir terhadap apa yang kalian itu tinggalkan di belakang-belakang kalian, yakni anak kalian, keluarga kalian, harta kalian. Jangan kalian itu sedih. Fayubashirunakum bizihati syarri wa husulil khair. Maka para malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang istiqamah tadi, dengan hilangnya kejelekan, yakni kejelekan pada waktu dia itu menghadapi sakaratul maut, ketakutan yang luar biasa, hilang begitu dengan kabar gembira yang diberikan atau dibisikkan oleh para malaikat. Dan sekaligus kejelekan dia, yakni kekhawatiran, kesedihan dia meninggalkan anak dia, meninggalkan yakni keluarganya, meninggalkan hartanya, hilang dengan bisikan para malaikat tadi. Dan sekaligus akan mendapatkan kebaikan. Fanahnu kunna hafidnakum bi amrillahi fil hayati dunya. Maka kami, kata para malaikat, kami yang dulu kami menjaga kalian dengan perintah Allah pada kehidupan dunia, sehingga selamat dari berbagai macam ketergelinciran, selamat dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Ini para malaikat yang menjaga kita, karena para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, sehingga kita tetap istiqamah di atas shiratal mustaqim. Wa nahnu ma'akum hatta tadkhulul jannah, dan kami bersama kalian sampai kalian itu masuk surga. Allati lakum fiha ma tastahi anfusukum, yang di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa yang terlintas di dalam jiwa-jiwa kalian, dan apa yang menjadikan mata itu sejuk. Wa ma la yakhtur ala qalbi bashar, yakni apa-apa yang tidak pernah terlintas di dalam hati-hatinya seorang hati-hatinya manusia. Falillah a'adzani Allah wa iyyakum, wa hadha at-takrimu diyatah wa ita'a min ghafurin li dhunubikum haitsu ghafara wa satara wa rahima lahul hamd
fil ula wal akhirah, dan ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu yang diberikan dari Zat yang Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kalian, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyayanginya, yang baginya lah yakni pujian fil ula wal akhirah. Alhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini adalah karamah. Yang tidak ada karamah yang lebih mulia, yang tidak ada karamah yang lebih tinggi, yang tidak ada karamah yang lebih sempurna daripada seorang itu diberikan keistiqomahan di atas siratal mustaqim tadi. Kenapa? Karena bisa jadi seorang itu dalam kehidupan dunianya dia penuh dengan berbagai macam amalan-amalan ahli jannahnya, amalan-amalan solehnya, amalan-amalan kebaikannya. Akan tetapi karena dia tidak mendapatkan karamah yang ini, maka dia akhiri dalam kehidupannya itu dengan su'ul khatimah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna ar-rajula la ya'malu fi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu fi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadu billah. Ini sesungguhnya ada orang yang dia itu beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah, sehingga antara dia seakan-akan antara dia itu dengan surga tinggal satu jengkal saja. Maka Alkitab, yakni catatan takdir itu telah mendahului dia, maka pada akhir kehidupannya itu dia akhir dengan amalan ahlun nar, sehingga dengan itu dia itu terjerumus ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Wabillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, yakni tidak ada karamah yang lebih sempurna, yang lebih utama daripada karamah istiqamah, sebagaimana yang dikatakan oleh yakni yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, sesembahan kami adalah Allah, kemudian mereka itu istiqamah, fala khaufun 'alaihim, maka mereka itu tidak akan ditimpa ketakutan, wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak akan ditimpa kesedihan. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga yang mereka itu kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka itu dulu amalkan. Ayat ini pun ada semakna dengan ayat yang di atas tadi. Alhamdulillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Adapun hadis-hadis
yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dan dari Abi Amr, dan dikatakan beliau itu adalah Abi Amrah, nama beliau adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawlan, katakanlah kepadaku satu perkataan di dalam Islam ataupun tentang Islam yang aku tidak akan mempertanyakan tentangnya kepada seorang pun selain kepada engkau. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fikih daripada hadis ini adalah yang pertama, istihbabu su'ali an amrin yajma' hisar al-khair. Sunnahnya bertanya tentang satu perkara yang mencakup berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sunnahnya bertanya tentang satu perkara yang mencakup berbagai macam kebaikan. Dari sinilah maka Ibnu Abdul Bar menyatakan minal ilmi husnul su'al, yakni termasuk daripada ilmu adalah baiknya pertanyaan. Jadi bertanya itu tidak asal bertanya saja, tetapi yakni bagaimana pertanyaan itu adalah pertanyaan yang baik, yang mencakup, meliputi berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kalau bertanya tentang seseorang, maka itu akan hanya berlaku pada orang tersebut. Tetapi kalau bertanya tentang satu kaidah di dalam din, maka ini akan berlaku pada orang ini dan pada orang yang lainnya. Ini. Yang kedua, yang bagi ala man jahila amran ayyata'al anhu ahla dzikr. Selayaknya bagi orang yang tidak mengetahui suatu perkara, dia bertanya tentang perkara tadi kepada ahlu zikir. Ini selayaknya bagi orang yang tidak mengetahui suatu perkara, dia bertanya tentang perkara yang tidak dia ketahui itu kepada ahlu zikir. Jangan sampai kalau tidak tahu bertanya kepada orang yang tidak tahu pula. Ini, maka yang demikian itulah yang tidak ada manfaatnya. Seperti kejadian-kejadian yang terjadi. Kita berangkat ke Jakarta, yang ditanya tidak tahu. Maka yang demikian itu bukan malah menimbulkan yakni obat ketidaktahuan dia, tetapi justru menimbulkan keraguan, berbagai macam keraguan. Mungkin yang timbul, ya kita akan beramal dengan ilmu. Kita nggak berangkat karena nggak punya ilmu. Nah, kaidahnya itu benar, tapi tempatnya ya
Tidak benar. Alhamdulillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka hal yang demikian itu harus dijauhkan. Bertanyalah kepada ahlu zikir, yang orang yang tahu, orang yang mempunyai ilmu, sehingga ketidaktahuan itu akan segera terobati. Baik, yang berikutnya, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu mencakup perkataan dan amaliyah dan amalan. Dalam hadis di atas tadi, sunnah taqim. Qul amantu billah, sunnah taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah ini merupakan bagian daripada iman. Yang ini berupa amalan. Baik. Yang berikutnya, al-istiqamatu darajatun aliyah tadullu ala kamalil iman wa uluwil himmah. Istiqamah itu adalah derajat yang paling tinggi yang menunjukkan atas sempurnanya keimanan. Baik. Kemudian hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allahu fi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu, kalian itu mendekatkan diri, wasaddidu, dan berlurus-luruslah, wa'lamu, dan ketahuilah bahwasannya salah seorang di antara kalian itu tidak akan selamat semata-mata dengan amaliyahnya." Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, yani bukankah engkau juga ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala ana, yani aku pun juga, kecuali atau hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputiku dengan rahmahnya dan keutamaannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan qaribu, masdarnya adalah muqarabah, adalah al-qasdul lati la ghuluwa fihi wala taqsira, yakni niatan, keinginan, tujuan yang tidak ada padanya ghulu dan tidak ada padanya taksir, tidak ifrat dan tafrid. Keinginan yang lurus, niatan yang lurus, wasadat al-istiqamah wal isabah. Sedangkan dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyatakan wasaddidu, masdarnya adalah as-sadad, maknanya adalah al-istiqamah wal isabah. Ini kebenaran, lurus dan benar. Wa an yataghammadani, maknanya adalah yulbisuni wa yasturuni,
yakni meliputi, memakaikan, menutupi kepadaku. Sehingga makna hadis tadi yakni hendaknya kalian itu yakni qasdu, niat yang lurus dan istiqamah, dan ketahuilah bahwasannya salah seorang di antara kalian tidak akan selamat dengan amaliyahnya, dengan amalannya. Ini baik. Sehingga di sini kita dapatkan kejelasan bahwasannya tidak mungkin kita itu akan selamat kecuali dengan rahmahnya Allah. Kita itu tidak mungkin akan istiqamah di atas siratal mustaqim, di atas manhajul anbiya ini, kecuali dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kecuali dengan rahmah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Baik. Para ulama, berkata para ulama, makna istiqamah, maknanya istiqamah adalah luzumu ta'atillahi ta'ala, komitmen terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian fikih hadis di atas. Yang pertama, fadlullahi wa rahmatuhu ala ibadihi awsa min a'malihim. Keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmahnya kepada hamba-hambanya lebih luas daripada amalan-amalan mereka. Artinya mereka itu tidak akan masuk surga semata-mata dengan amaliyahnya, akan tetapi mereka itu akan masuk surga dengan rahmatullah wa fadluhu. Baik. Yang berikutnya, irsyad ila kaifiyati tahsilul khair, bimbingan, yakni bagaimana cara untuk mendapatkan kebaikan. Bimbingan kepada cara mendapatkan kebaikan, yakni wa dzalika bil istiqamati ala manhajillahi duna ghuluwin fihi wala tafsirin. Dan upaya untuk mendapatkan kebaikan itu adalah istiqamah di atas manhajullah yang tidak ghulu dan tidak tafsir, yang tidak ifrat, yang tidak tafsir. Ini adalah upaya untuk kita itu mendapatkan kebaikan. Yang berikutnya, la yanbaghi lil 'abdi an yarda bi 'amalihi fa ya'isu 'ala ar-raja'i duna al-khawf. Fatudkhila nafsahu fi mawaqil halakah min al-ujub. Tidak selayaknya bagi seorang hamba itu tertipu, terpedaya dengan amalannya, kemudian dia itu hidup di atas harapannya tanpa ada rasa takut. Jangan terpedaya dengan berbagai macam amalia yang sudah kita lakukan tanpa adanya rasa takut untuk tergelincir, tanpa adanya rasa takut ataupun kekhawatiran untuk kita itu tersesat. Yang demikian itu akan memasukkan, menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Di antaranya adalah ujub, bangga, puas, merasa cukup
dengan upaya yang sudah dia lakukan. Allahumma. Apalagi kalau kita itu bergaul dengan ahlu dunia,